untuk bersuara bahwa dunia kampus ada dunia yang peduli dengan persoalan di luar kampus. Mulai mengatakan sesuatu yang benar, mulai bermunculan. Nah, di saat bermunculan, ini justru elit kekuasaan malah resisten gitu dengan kritik dari kampus ini. Akhirnya, ya saya kira narasi tadi Bung Indah mengatakan bahwa yang menjadi Menara Gading jadi istana itu ada benarnya. Istana itu kan sebetulnya simbol, ya kan? Simbol atau representasi dari rakyat. Mestinya dia justru dekat dengan rakyat. Kan itu. Bagaimana menghubungkan kedekatan elit dengan rakyat? Itu kan salah satu instrumen yang bisa menghubungkan itu adalah para peneliti. Karena para peneliti yang membaca realitas empirik yang sebenarnya seperti apa gitu. Kalau pemerintah tidak punya cukup tangan untuk sampai ke desa. Itu kalau kita ke desa-desa sekarang, banyak mereka yang menderita sebetulnya. Apalagi dana daerah dipotong, ya kan, transfer ke daerah berkurang. Itu dana desa juga berkurang, diambil untuk koperasi. Ya RT juga sebetulnya yang hidup bersama rakyat kan RT itu ya. Mereka perlu diapresiasi untuk bagaimana mengelola RT yang menjadi satu instrumen penting untuk membangun ekonomi rakyat. Kan nggak sampai ke situ gitu. Jadi ya kekuasaan mestinya dia tidak berada di Menara Gading. Kekuasaan kan sebenarnya pelayan rakyat. Juga yang kita pertanyakan dengan kenapa Prabowo Gibran menjadi beban, karena bahkan job mereka itu masing-masing apa kan kita tidak tahu kan. Iya. Apakah seorang wakil presiden itu ditugaskan untuk keliling Indonesia, harus menyentuh kan? Kan sama sekali tidak tahu kita. Karena presiden pun tidak hadir di daerah-daerah, itu kan? Iya. Jadi ini menurut saya tadi saya sebut performa pemerintahan ini buruk ya. Kemudian termasuk juga terlihat dari pemilihan kabinet. Proses pemilihan kabinet yang saya kira tidak berbasis merit system lah, atau bahasa lainnya tidak sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya. Itu juga kemudian dibarengi dengan pembagian kerja di antara presiden dan wapres yang juga sampai sekarang seperti tidak jelas kan gitu. Mungkin perlu belajar dari SBY soal itu ya. Ada pembagian jelas antara Presiden SBY dengan JK misalnya kan gitu. Saya tidak melihat itu. Ini mirip-mirip sama waktu zaman Jokowi bersama Maruf Amin, yang hampir saja wapres tidak kelihatan pekerjaannya kan. Sekarang juga sama, tidak ada pembagian kerja yang clear antara presiden dengan wapres. Kalau kita lihat dari sisi itu ya, sehingga manajemen di dalam kabinet itu menurut saya bukan manajemen yang sehat. Kelihatannya lebih kepada manajemen satu arah. Jadi presiden pidato lalu jadi kebijakan gitu. Ya ini sepengetahuan saya. Jadi tidak kelihatan di rapat-rapat kabinet kan tidak ada diskusi ya. Lebih kepada arahan atau perintah presiden. Dan itu menggambarkan ya saya tidak tahu perdebatan di dalam yang rapat tertutupnya, saya tidak tahu. Tapi itu menggambarkan bahwa ada wilayah-wilayah kerja presiden dan wapres yang tidak clear di situ.